Alhamdulillahilladzi khalaqa adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin qasamahum bi ilmihi nasabi simari bil yamin kismatan kutibat fakulimat ghairu anna lisadati wasaqawati unwana yastabin ahmadu subhanahu hamdan awliya'il muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan pada Jumat ini marilah kita bersama-sama kita gunakan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah serta yang dilarang oleh norma-norma agama kita Islam, agar kita bersama di akhir kelak nanti kita diberi orang-orang yang selamat dunia akal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita menengok sejarah umat-umat terdahulu, memperhatikan dengan seksama sejarah perjalanan bangsa-bangsa, maka dapatlah kita ketahui bahwa kejayaan dan keberuntungan mereka tak dapat dipisahkan dari moralitas masyarakat bangsa itu sendiri. Mereka menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, kehancuran umat atau bangsa terdahulu disebabkan karena kebobrokan moralitas mereka sendiri, baik dalam kapasitas mereka secara individu maupun dengan warga masyarakat bangsa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian dan lainnya. Kehancuran dan kebinasaan yang menimpa mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang amoral. Mereka mendustakan para rasul yang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat dan martabat mereka sendiri. Selain itu, sejarah juga telah membuktikan betapa tingginya kejayaan kerajaan Romawi ketika itu, yang telah memiliki kemajuan teknologi dan peradaban yang tinggi di belahan bumi barat, dengan mudah digolengkan oleh kaum Indo-Jerman yang masih di bawah standar kemajuan. Dauliyah Abbasiyah di belahan bumi timur yang sudah memiliki peradaban yang tinggi dan kekayaan yang melimpah, namun dengan gampang pula diporak-porandakan oleh bangsa Mongol yang belum mengenal tamadun dan peradaban. Penyair kondang dari Mesir bernama Sibek menyatakan melalui bait syairnya, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa in mudabat akhlaquhum dahabu, yang artinya suatu umat akan jaya dan abadi bila akhlak dan budi luhur masih ada padanya. Sebaliknya, umat itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi luhur telah lenyap dari mereka. Sejarah tersebut membuktikan bahwa ternyata kemajuan teknologi, kekayaan yang melimpah, serta peradaban yang telah terbangun dengan susah payah tidak akan mampu bertahan manakala masyarakat suatu bangsa itu moralnya bejat. Dekadensi moral telah menyeret kejayaan mereka ke dalam kehancuran dan keporak-porandaan. Mereka mudah hancur binasa manakala akhlak dan budi luhur mereka telah hancur dan kebobrokan moral telah melanda kehidupan mereka. Bangsa Indonesia yang merdeka yang sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, akankah mengalami nasib yang sama sebagaimana bangsa-bangsa dan umat-umat terdahulu yang mengalami kehancuran dan porak-porandakan
kiranya bukanlah suatu hal yang mustahil apabila seluruh komponen bangsanya tidak bermoral dan nasib dalam dekadensi moral. Sebagai kaum muslimin yang juga merupakan mayoritas bangsa Indonesia, tentunya harus peduli dan menjadi pelopor dalam menjunjung tinggi akhlakul karimah dan moral bangsa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah, salah satu misi terpentingnya adalah menyempurnakan keluhuran budi pekerti atau akhlakul karimah. Dan hal ini telah diteladankan beliau kepada kita. Bahkan beliau pernah menyatakan bahwa bobot timbangan yang paling berat adalah akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana sabda beliau, "Mamin sayin fil mizani asqalu min husnil khuluq." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat bobot timbangannya atau pahalanya dibanding dengan budi pekerti yang mulia. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa akhlakul karimah harus kita bangun dan diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal terhadap sesama manusia. Dalam hubungan kita kepada Allah saat beribadah, dengan segala aspeknya kita tetapkan konsep al-ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan bila belum bisa, kita merasa bahwa Allah selalu melihat kepada kita. Sedangkan dalam hubungan kita kepada sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dalam konteks bernegara, telah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Allah berkenan memuji atas ketinggian akhlakul karimah beliau. Sebagaimana dalam ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad berbudi pekerti yang agung. Dalam konteks membangun manusia yang bermoral tinggi, Rasulullah memberikan arahan sebagai berikut: afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, wa afdhalul muhajirina man hajara man nahallahu anhu, wa afdhalul jihadi man jahada nafsahu fi dzillah azza wa jalla. Yang artinya, orang mukmin yang paling mulia Islamnya adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya adalah seorang yang bagus budi pekertinya atau akhlaknya tinggi. Dan orang hijrah yang paling utama adalah yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Sedang jihad yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu karena mencari ridho Allah azza wa jalla. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Akhibalin nasi matuhibuli nafsika takun musliman." Bikinlah manusia suka dengan barang yang kamu sukai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Masih banyak lagi hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang urgensinya akhlak yang mulia bagi kehidupan kita, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun warga masyarakat bangsa dan negara. Betapa pentingnya akhlakul karimah, sehingga termasuk tujuan terpenting risalah Islamiyah di bumi ini telah menanamkan akhlak dan budi pekerti luhur kepada manusia serta memanggil mereka kepada kemuliaan diri, agar setiap diri mampu dan mau beramal soleh, menyuruh kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar, sehingga setiap segi kehidupan ini dapat berjalan dengan tertib mengikuti pengarang akhlakul karimah yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Semoga rahmat dan anugerah Allah senantiasa tercurahkan kepada kita bersama. Kita mampu membangun kehidupan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebab betapapun tingginya teknologi, ilmu pengetahuan, dan kualitas-kualitas lainnya, bila tidak didasari dengan akhlakul karimah, maka semua itu tidak akan membawa kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita oleh Allah senantiasa selalu mendapat kucuran rahmat dan nikmat, diberi akhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ghafurur rahim. Wa qul rabbika marhaban